Perkenalkan, nama saya Desi Angelina Panjaitan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai model pengembangan pariwisata Taman Air Percut Tembung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan pariwisata Taman Air, di mana yang pertama adalah konsultasi atau koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu dilakukan oleh peneliti dengan berkonsultasi pada pihak atau pengelola tempat wisata tersebut untuk mengembangkan tempat wisata tersebut atau tempat wisata Taman Air Percut tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Isu yang perlu didapat yaitu tidak sesuai dengan yang dipromosikan di sosial media. Jadi pada saat dipromosikan di sosial media, tempat wisata ini berbeda dengan yang tempat wisata pada saat kita datangi ke tempat tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan kebijakan, yaitu dengan memberikan ide dari peneliti berupa inovasi mengenai pengembangan wisata, yaitu dengan seperti memperbaiki sarana prasarana agar sesuai dengan yang dipromosikan oleh di sosial media tersebut. Selanjutnya pembentukan dan pendanaan, yaitu dengan cara mencari investor untuk menanamkan saham pada tempat wisata tersebut agar dapat lebih menambah lagi bagian sarana prasarana. Selanjutnya fasilitas yang digunakan pada tempat wisata ini yaitu tidak adanya penunjuk arah atau piktografi, di mana piktografi ini penting untuk tempat wisata karena jika tidak ada itu maka pengunjung itu akan merasa kesulitan untuk mengelilingi tempat wisata. Kemudian kurangnya wahana dan tidak adanya penjual pernak-pernik. Selanjutnya adalah konflik yang ditemukan pada wisata ini tidak ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melihat kembali bagaimana kemajuan dari program yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata. Jadi setelah pengelola telah membuat rancangan dari program tersebut dan telah dilakukan, maka mereka melakukan evaluasi apakah program tersebut berjalan atau tidak. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan salah satu metode mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan internal. Selanjutnya adalah 4 faktor analisis SWOT. Itu ada 4, yaitu yang pertama ancaman, yang kedua kekuatan, yang ketiga kelemahan, dan yang keempat peluang. Ancaman itu seperti itu kondisi di mana misalnya ada tempat usaha atau wirausaha atau wisata baru yang membuat wisata Taman Air ini terancam atau terkendala gitu. Kemudian kekuatan. Jadi pada kekuatan ini tuh sebuah wisata tuh harus mengetahui bagaimana kekuatan atau apa kekuatan yang mereka miliki agar mereka dapat bertahan dan bersaing untuk kedepannya. Jadi walaupun ada ancaman tentang wisata baru yang buka, itu tidak akan menjadi ancaman atau kendala bagi wisata Taman Air ini karena mereka dapat mengatasi, dapat bersaing dengan wisata baru tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan itu adalah faktor yang menjadi penghambat bagi wisata ini. Misalnya itu kelemahan pada objek wisata ini adalah kurangnya pemeliharaan dari pengelola, seperti kurangnya fasilitas yang mendukung objek wisata tersebut sehingga membuat beda pada saat dipromosikan. Kemudian kelemahannya kurang di tingkat aksesibilitas, yang dimana kurang mendukung seperti rusaknya jalan menuju tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir adalah peluang, dimana peluang ini merupakan kondisi yang berkembang di masa akan datang yang terjadi, yang dimana dia ini misalnya pada kompetisi kebijakan, yang dimana peluang dapat diciptakan dengan adanya kawasan wisata objek dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti pada masyarakat misalnya, dimana masyarakat sebenarnya memiliki peluang, mereka bisa memanfaatkan gitu apa yang khas dari wilayah tersebut dan membuat pernak-pernik atau oleh-oleh kerajinan tangan sehingga bisa dijual gitu, sehingga meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut.